Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Tatin Yuliatin, Guru SMP Negeri 2 Kota Serang, Provinsi Banten. Bapak Ibu Guru hebat, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman dalam mengikuti kegiatan Guru Belajar Seri AKM yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mengapa saya mengikuti kegiatan Guru Belajar Seri AKM ini? Perlu kita ketahui bersama, di tahun 2021, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memetakan dan mengevaluasi mutu di setiap satuan pendidikan. Informasi untuk memetakan mutu tersebut diperoleh melalui asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apakah di setiap satuan pendidikan akan mengikuti kegiatan AKM ini? Siswa kelas berapa yang mengikuti AKM? Kapan waktunya? Bagaimana tekniknya? Apakah AKM ini sebagai pengganti ujian nasional? Apakah Anda merasa penasaran? Yuk, kita belajar bareng ikut Guru Belajar Seri AKM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yuk disimak tutorialnya. Nah, yang pertama kita bisa masuk ke Google, kemudian kita mengetikkan keyword e-learning guru belajar, kemudian diklik e-learning guru belajarnya. Selanjutnya, apabila kita sudah mempunyai akun SIM PKB-nya, kita tidak perlu registrasi lagi dan sudah memverifikasinya, tidak perlu registrasi lagi. Maka di layar monitor akan nampak seperti ini. Nama Anda akan tertera di layar ini seperti ini. Kemudian dapat dipilih seri apa yang kita akan lalui, yang kita akan jadikan BIMTEK. Misalnya kita akan memilih asesmen kompetensi minimum. Kemudian diklik selengkapnya, maka akan nampak pada layar seperti ini. Disediakan kolom untuk menuliskan surel dengan menggunakan nomor UKG @guruku.id seperti contoh di sini. Kemudian dituliskan kata sandi untuk melanjutkan ke aplikasi dengan mengklik masuk ya. Selanjutnya Anda akan melihat di monitor atau di layar tertera seperti ini. Ini karena saya sudah mengikuti Guru Belajar Seri AKM ini, maka di layar nampak seperti ini. Tetapi jika Anda belum mengikuti, maka akan terdapat di layar akan terdapat mendaftar Guru Belajar Seri AKM. Tinggal diklik mendaftar, kemudian akan keluar jadwal pelaksanaan Guru Belajar Seri AKM. Barangkali untuk selanjutnya angkatan ke-5 ya, dan disesuaikan dengan kondisi Anda dapat memilih angkatan keberapa untuk mengikuti belajar seri AKM ini. Nah, apabila sudah memilih waktu sesuai dengan angkatannya, maka di layar akan tertera mulai BIMTEK dari hari apa, tanggal berapa, sampai hari apa, tanggal berapa, dan situ akan tertera 0%. Dan Anda bisa mengklik memulai. Nah,
Kemudian di layar akan tertera pengumuman bahwa peserta dinyatakan tidak lulus BIMTEK Guru Belajar Seri AKM jika berada dalam kondisi tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang ditentukan, kemudian pencapaian masih di bawah 70%, setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Tetapi apabila dalam kondisi seperti itu, kita masih diberikan kesempatan untuk mengulang BIMTEK pada angkatan berikutnya dengan menjadwalkan kembali. Selanjutnya, kalau sudah paham, klik OK saya paham. Nah, apabila sudah pada waktunya Anda mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM, maka akan tertera seperti ini. Di sebelah kiri layar, sejumlah lesson atau tahapan dan harus diikuti sebanyak 45 step. Nanti di sini 0%. Ini karena saya udah mengikuti, maka di sini tertulisnya 100%. Nah, dari awal nomor 1 adalah orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Dan diharapkan kita mengikuti BIMTEK ini berdasarkan aturan yang ada begitu ya, sesuai dengan tahap-tahapnya supaya mempermudah tahap demi tahap sebanyak 45 step begitu ya. Nah, dalam setiap lesson itu dari 45 step ini akan saya coba sampaikan dalam layar berikut. Yang lesson pertama adalah orientasi guru belajar seri AKM yang materinya berisi latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, kemudian pentingnya asesmen nasional. Kemudian setelah memahami atau mengikuti materi tersebut, kita harus bisa merefleksikannya. Kemudian kita menuliskan refleksinya, kemudian dilanjutkan pada lesson kedua, yaitu pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Nah, di sini pada lesson ini akan diberikan gambaran materi yang akan diberikan pada kegiatan BIMTEK, dan pada lesson ini diberikan asesmen pra-program, yaitu pretest sebanyak 30 soal dalam 30 menit, kalau tidak salah. Selanjutnya, pada lesson ketiga, terdiri dari materi pengantar asesmen nasional, kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, evaluasi ujian nasional, kuis konsep asesmen nasional. Jadi setelah mengikuti materi ini ada kuisnya berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal. Kemudian kita akan menuliskan refleksi dari konsep asesmen nasional yang sudah diterima. Lesson keempat adalah teknik pelaksanaan asesmen nasional yang terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional, merumuskan butir soal asesmen nasional. Kemudian kita mengerjakan kuis teknik pelaksanaan asesmen nasional ini. Pemahaman kita seperti apa ya? Nah, kemudian kita menuliskan refleksi dari materi yang diberikan. Selanjutnya ada lesson kelima adalah asesmen literasi membaca. Yang pertama untuk materi konsep literasi membaca, yang kedua mengenal AKM literasi membaca, yang ketiga menganalisis tahap AKM literasi membaca, keempat contoh butir asesmen literasi. Di sini kita bisa mempelajari beberapa contoh-contoh soal tentang asesmen literasi. Kemudian kita membuat soal asesmen literasi sebanyak 3 soal, dan selanjutnya adalah merefleksikan. Lesson ke-6 adalah asesmen numerasi tingkat SMP, berisi konsep numerasi,
kemudian mengenal AKM numerasi, menganalisis tahap asesmen numerasi, kemudian contoh butir asesmen numerasi, latihan membuat soal asesmen numerasi, dan refleksi asesmen numerasi tingkat SMP. Dan yang ketujuh itu adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran, segitiga belajar, hubungan antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran, dan selanjutnya adalah ada kuis dari materi yang sudah dipelajari, dan refleksi. Sedangkan yang lesson terakhir adalah asesmen pasca program, di mana ini merupakan post-test dari materi yang sudah kita peroleh. Saya sarankan dalam mempelajari setiap lessonnya untuk diingat kembali atau hal-hal yang perlu dicatat supaya kita bisa mengingatnya untuk pengetahuan mengerjakan asesmen pasca program guru belajar seri AKM ini. Dan selanjutnya adalah pengimbasan berupa mengupload video yang disyaratkan untuk memperoleh sertifikat, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.